dengan doa. Kita punya urusan dengan si A, ya. Dengan manusia Kan kayak gitu. Bang. Ya, Dengan manusia. kita punya urusan dengan manusia. Apakah nyambung kita minta maafnya sama Tuhan? Loh, kan doa-doa kita selama ini untuk apa? Bukan Kan nggak nyambung. Nggak nyambung. Kata Tuhan, kamu minta ampun, minta maaf sama aku. Kau punya urusan apa sama aku? Punya dosa apa? Nggak ada dosa kau sama manusia. Silahkan dulu kau minta ampun sama manusia tersebut, baru datang ke aku. Nggak nyambung kalau dosanya sama manusia, minta maafnya sama Tuhan. Minta maaf dulu kepada yang bersangkutan, baru minta maaf sama Tuhan atas pelanggaran. contoh Pak Ustadz, kita nih di jalanan tak sengaja nabrak, terus tiba-tiba dia metong. Bagaimana mau minta maaf sama dia? Dia udah metong, saya tabrak. Ada aturannya dalam Islam. Orang yang kita tabrak, maka ada ahli warisnya, ada keluarganya. Di situ ada tuntunan Islam untuk apa? Untuk minta maaf kepada keluarganya satu, dan kita bisa memberikan diat kepada keluarganya. Ada aturannya dalam Islam. Bukan minta maafnya kepada yang ditabrak, kepada yang sudah mati. Apa? Kita datang ke kuburnya. Hei, yang di dalam kubur yang kutabrak, bangun kau. Nggak bisa kayak gitu. Pak Ustadz ini, waduh, jangan-jangan ini persepsi nih, enggak? Ada ajaran Islam. Orang yang membunuh itu, Bu, ya ada aturannya. Nggak bisa kita minta ampun atau minta maaf kepada yang dibunuh. Nggak bisa. Tapi kita minta maaf kepada ahli warisnya, kepada keluarganya. Dengan cara apa? Dengan cara apa? Gini Bu, bentar. Kita lihat dulu cara pembunuhannya, sengaja atau tidak. Ya, kalaunya sengaja, kalaunya kita di dalam negara syariah Islam pakai hukum Islam, maka pakai hukum qisas namanya. Tapi kalaunya tidak sengaja, maka kita bisa bayar diat gitu. Dengan jumlah 100 unta, atau kalau kita rupiahkan sekarang 8 miliar satu nyawa manusia. Mana mau bayar? Iya, itu aturannya. Jadi bayar pakai uang saja bisa terampuni gitu. Pakai diat kepada ahli warisnya. Nah, lalu kita minta maaf kepada keluarganya gitu. Beda konsep lah, sangat beda lah. Beda ya memang. Coba saya mau tanya Bu, kalau di Kristen ya, di Kristen orang Kristen bunuh orang Kristen, gimana cara minta maafnya? Gimana? Orang Kristen? Orang Kristen membunuh orang Kristen. Gimana cara minta maafnya? Dia membunuh bentuknya seperti apa? Karena mungkin kesalahan yang dibunuh. Ya gini, ibaratnya bunuh secara sengaja. Ibu seorang Kristen membunuh Kristen lain secara sengaja. Gimana minta maafnya? Disuruh bangun, nggak bisa lagi. Contoh termudah. Itu Joshua yang meninggal, itu Sambo. Itu kan Sambo Kristen. Itu Joshua Kristen. Itu saya tanya sekarang, mama si Joshua itu sudah mengampuni. Dia mengampuni. Cara, Bu, gini, sebentar dulu sebelum ke keluarganya ya, kepada yang dibunuh, itu gimana cara minta maafnya? Itu makanya tadi konsepnya Pak Ustadz bilang harus minta maaf kepada orangnya, jangan bilang kepada orangnya, artinya gitu dong. Gini, yang saya tanyakan ya kepada Ibu ya, ketika contoh Joshua dengan Sambo tadi ya, Sambo membunuh Joshua. Sambo minta maaf sama Joshua, masuk ke kuburnya Sambo itu. Aduh. Oh, ya. Oke. Bentar Bu. Dia minta maaf ke keluarga. Bukan berarti dosa-dosa si Sambo itu terhapus walaupun sudah minta maaf. Bu. Tuhan. Ya. Gini. Kalau manusia mah gampang, mudah. Minta maaf dengan keluarganya itu aturan dari mana? Sesama manusia vertikal. Bukan aturan agama berarti. Makanya di Islam itu kenapa Bu mengatur keseluruhan
bereskan dulu kepada yang bersangkutan, bereskan dulu kepada manusianya, baru kepada Tuhan. Gak bisa langsung ucuk-ucuk datang kepada Tuhan lalu minta maaf sama keluarganya. Nggak kayak gitu aturannya. Dosa itu adalah tiga hal Pak. pelanggaran gitu. Diri sendiri, kepada orangnya, kepada Tuhan. Yang sulit ini kepada Tuhan. Kalau ke manusia masih bisa. Nah, kepada Tuhan ini apakah saya diampuni? Saya mendera hati saya. Diampuni nggak aku ya? Kan begitu. Ini yang sulit. Kebalik. Kalau di Islam kebalikannya. Kalau sama Tuhan paling gampang. Kalau diampuni pasti diampuni, kata Allah. Innallaha ghafurur rahim, pasti ku ampuni. Yang penting dia mau minta ampun, pasti ku ampuni, kata Allah. Kayak gitu di Islam, pasti diampuni Tuhannya. Satu saja yang nggak diampuni, kalau dia syirik, kan gitu. Nah, kalau minta ampun sama Tuhan, pasti diampuni. Yang susah itu dengan manusianya. Gitu. Syarat. Oke, syarat diampuni kepada Tuhan, ya. Contoh Sambo nih, dia mau sampai jungkir balik pun tidak diampuni dengan catatan menyesal dan bertobat dan turut hukum Tuhan, hukum Taurat selama dia sampai nanti metong. Itu ukurannya. Begitu. Ustaz, itu aturan dari mana langsung ke Tuhan? yang dibunuh nyawa orang manusia. Enggak ada aturannya langsung ke Tuhan. Pasti kita berurusan dulu dengan manusianya. Membunuh, jangan membunuh, ya kan? Artinya apa? Artinya gini, Bu. Kalau kita pikir lebih masuk akal aturan Islam berarti. Iya, karena apa? Aturan Islam itu Anda punya masalah dengan manusia, bereskan dulu dengan manusianya, baru dengan Tuhan. Gak ada Anda punya masalah dengan manusia, nggak ada urusan dengan manusia itu lagi, tapi langsung ke Tuhan. Nggak nyambung. Nggak nyambung berarti itu. Gitu. Berarti lebih masuk akal dan lebih jelas aturan Islam daripada aturan Kristen. Enggak. Kalau Anda punya salah dengan manusia, datang kepada orangnya, minta maaf, minta ampun. Baru Anda kepada Tuhan. Nggak ada Anda pukul orang langsung minta maaf sama Tuhan. Urusan apa kau kata Tuhan sama Tuhan? Kan kayak gitu. Menyesal dan bertobat, minta maaf kepada orangnya. Kau punya salah sama gini, Bu. Kau punya salah sama orang itu, kata Tuhan, datanglah kepada dia minta maaf, baru minta maaf samaku. Kayak gitu. Nggak ada kalau langsung datang gitu. Kalau sudah menyesal dan bertobat, artinya minta maaf pun tidak sulit-sulit, kan gitu ke keluarganya, ya kan? Nggak sulit-sulit. Berarti ini ya teman-teman, berarti kayak gini di Kristen, meskipun pukul orang, bunuh orang, langsung ke Tuhan aja, nggak perlu lagi ngurusin manusianya. Ini nggak masuk akal, beda gitu. Anda punya urusan dengan si A, Anda minta maaf kepada si B, nggak masuk akal. Kalau di Islamnya, Anda punya masalah dengan manusia, datang dulu kepada manusianya, baru datang kepada Tuhan. Itu masalah itu yang masuk akal. Sebenarnya hampir sama masalah teknis, ya kan? Menyesal dan bertobat udah otomatis minta maaf kepada keluarganya. Tapi kan yang saya tadi tidak mengerti, harus minta maaf kepada orangnya loh. Kalau orangnya udah metong gimana? Ya udah, kalau gini saya mau tanya lagi, Bu. Ya. Ibu punya hutang. Kan kayak gitu. Ya. Ibu kagak bayar hutang langsung minta maaf ke Tuhan, dimaafkan nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Kok tiba-tiba nggak bisa? Hah? Harus bayar. Lah, ibu punya hutang ya. Lalu ibu nggak mau bayar hutang itu, nggak perlu dibayar. Langsung aja minta maaf kepada Tuhan. Diampuni, dimaafkan Tuhan nggak? Harus bayar. Kalau ibu nggak mau bayar langsung ke Tuhan? Itulah. Begini Pak Ustadz. Saya nih dulu, kalau jelaskan dulu. Saya nggak paham masalahnya. Tergantung situasi. Contoh nih, saya nggak mampu. Saya kebetulan waktu itu saya punya
apa tiba-tiba moneter, nggak mampu bayar hutang. Lalu saya minta tolong ke orangnya ya menagih terus. Lalu saya nggak mampu membayarnya. Saya berusaha sepanjang hidup, saya berusaha membayar itu. Tapi saya mendera, hati saya menyesal, tak bisa bayar. Saya berusaha, ya kan hutang kan pidana, tetap saya usahakan bayar seberapa mampu saya. Tapi tetap saya berdoa kepada Tuhan. Wah, Ya, ini ampun. ini malah nggak masuk akal, Bu. Kalau Ampuni gitu saya dosa. gini aja, Bu. Ya, saya besok ya minta nomor HP Ibu, saya mau ngutang sama Ibu. Kan kayak gitu ya. Jadi saya ngutangnya itu 100 juta. Karena kan saya nggak seumur hidup pengen juga bayar kepada Ibu 100 juta. Cuma gaji saya nggak cukup kan gitu ya. Tiap kali Ibu tagih pasti saya alasan nggak cukup gitu. Lalu saya datang kepada Tuhan gitu, kepada Tuhan. Apakah saya dimaafkan Tuhan? Nggak boleh bohong Pak Ustadz. Kalau nggak bisa nggak ada. Kan nggak saya ada. betul nggak bisa Masalahnya dia karena utangnya tinggi. Ini masalahnya ada uang dia untuk membayar tapi nggak ada niat membayar, itu yang dosa. Nah, saya kan niatnya bayar. Itu. Ayo. Iya. Saya ngutang sama Ibu 100 juta, tapi gaji saya cuma 1 juta sebulan. Ibu bulan depan lagi, bayar utang kau 100 juta. Bu, nggak cukup, saya gimana mau bayar? Saya pengen juga bayar, tapi gaji saya 1 juta. Sampai saya mati, kayak gitu aja. Ayo. Bagaimana sikap kita yang punya apa sih? Yang mengutangi? Jadi ya Bu ya, kalau di Islam nih ya, kalau saya punya utang sama Ibu, ya saya harus lunasi dulu utang itu. Kalau Ibu Nggak mampu. meninggal, ada ahli waris Ibu, ada anak Ibu, saya wajib bayar dengan anaknya. Kayak gitu. Itu benar. Ya baru saya diampuni oleh Tuhan. Ya kayak gitu. Kalau saya, ya Allah, saya punya hutang sama Ibu Karyana. Ya, maafkan saya ya Allah. Apa urusan kau samaku, kata Allah. Utang kau sama Ibu Karyana, datang sama dia. Ampuni aja Pak Ustadz. Gitu berarti ya teman-teman, kalau di sini ya kita lihat ya lebih masuk akal aturan Islam, teknikal Islam gitu dalam urusan. Karena apa? Kepada yang bersangkutan Anda punya urusan, datang selesaikan kepada orang tersebut, bukan langsung ke Tuhan. Gitu. Kepada siapa yang punya masalah, Anda punya masalah dengan Tuhan, langsung datang ke Tuhan. Anda punya ada masalah dengan manusia, datang dulu kepada manusia itu. Gitu, Ya. masuk akal. Sama Pak Ustadz. Kita punya utang, langsung datang kepada Tuhan. Tuhan memberi rezeki, mudah-mudahan, ya kan? Ya, kita bukan minta ampun, minta Gini. solusi, berdoa, kan gitu. Pak Ustadz, Nah, ini Pak Ustadz kayaknya lelah juga. Kayaknya aku maklum ya, keluar kota itu beres-beres, prepare gitu. Saya maklum. Kita sambung lagi. Kebetulan nih, saya tinggal 13 nih. Udah 12. Apa? Lobet. Oh, tinggal Kita sambung 12 nanti. menit. Tinggal 12 menit hidup ibunya. Iya. Mau saya cas ini, Pak Ustadz. Oh, maksudnya HP-nya hidup tinggal 12 menit. Kirain umurnya tinggal 12 menit tadi. Iya. Baterai. Oh, baterai. Kirain umur ibu tinggal 12 menit tadi. Ya, maksud saya Pak Ustadz kayaknya lelah, istirahatlah. Ya, welcome in Jakarta walaupun saya di Medan. Ya, semoga Oke. perjalanan dan apanya sukses ya Pak Ustadz. Oke, Bu. Thank you ya.